Halo semuanya, saat malam. Pada video-video sebelumnya, kalian pasti sering mendengar saya menyebutkan fungsi atau metode. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai fungsi dan metode yang sering saya sebut-sebut itu. Jadi, apa sih sebenarnya fungsi atau metode? Fungsi atau metode adalah sekumpulan statement atau perintah atau kode program yang independen, jadi terpisah ya, lalu memiliki nama dan bertugas untuk melakukan tugas spesifik tertentu. Jadi fungsi itu memiliki tugas yang spesifik. Bukan banyak tugas, tapi tugasnya satu aja. Nah, fungsi juga dapat mengembalikan nilai, tapi ini opsional pada pemanggilnya. Jika tidak mengembalikan nilai apapun, maka tipe kembaliannya adalah void. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya memiliki ilustrasi. Fungsi itu bisa diibaratkan seperti mesin pembuat jus. Alat ini memiliki sebuah tugas spesifik, yaitu membuat jus. Untuk menjalankan tugasnya, alat ini memerlukan dua macam buah yang nantinya akan dibuat menjadi jus buah. Setelah selesai menjalankan tugasnya, alat ini juga akan mengeluarkan jus buah dari kerannya. Jus buah ini nantinya akan ditampung ke dalam gelas oleh orang yang menggunakan alat tersebut. Nah, coba kalian pahami dulu ya ilustrasinya. Kalian bayangkan apa yang saya ceritakan tadi. Kalau sudah, sekarang kita lihat struktur dari sebuah fungsi. Di sini saya memiliki contoh fungsi yang bertugas untuk menambahkan dua buah bilangan dan memberikan saya hasil penjumlahannya. Nama fungsi ini adalah add. Jika dipadankan dengan ilustrasi tadi, add ini adalah nama dari mesin jusnya. Di belakang nama fungsi, yang ada di dalam tanda kurung ini disebut parameter. Parameter adalah bahan yang diperlukan agar mesin ini dapat beroperasi. Pada ilustrasi saya sebelumnya, parameter ini adalah kedua macam buah yang akan dijus. Namun pada fungsi add ini, parameternya adalah dua buah bilangan integer. Number 1 dan number 2 adalah nama parameternya. Di depan nama fungsi, terdapat tipe kembalian dari nilai yang akan dihasilkan oleh sebuah fungsi. Pada ilustrasi yang saya berikan, jenis barang yang akan dihasilkan dari mesin jus tersebut adalah jus buah, jadi tipenya jus buah. Namun pada fungsi add ini, yang dihasilkan adalah hasil penjumlahan dari dua buah bilangan integer ini, yang tipenya nanti pasti integer juga. Ya, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, pasti hasilnya bilangan bulat. Jadi tipenya integer kembaliannya. Nah, yang di dalam tanda kurung kurawal ini adalah perintah-perintah untuk menjalankan tugas si add-nya ini. Di sini ada keyword return. Keyword return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai pada yang memanggilnya. Jadi, kalau pada ilustrasi sebelumnya, return ini untuk mengalirkan jus buah melalui keran. Nah, di bawah ini adalah cara penggunaan fungsi. Jadi, untuk menggunakan sebuah fungsi, kita cukup memanggil namanya aja dan memberikan nilai untuk tiap parameternya. Pada contoh ini, saya memberikan nilai 2 dan 3 untuk dijumlahkan. Jika dipadankan dengan ilustrasi sebelumnya, kita bisa anggap 2 ini adalah mangga dan 3 ini adalah anggur. Jika sebuah fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka kita dapat menampung hasilnya ke dalam sebuah variabel. Variabel yang kita gunakan untuk menampung nilai kembalian fungsi tersebut adalah gelas yang kita gunakan untuk menampung jus pada ilustrasi saya sebelumnya. Jadi, opsional ya gelas ini ya. Kalau misalnya tidak ditampung gimana? Ya tetap dikerjakan. Lalu hasilnya kemana? Ya kebuang. Itu sama seperti kalian ngejus buah, tapi tidak kasih gelasnya, jadinya ya jusnya tumpah. Mungkin nggak sih kita melakukan sesuatu namun nilai kembaliannya tidak kita gunakan atau tidak kita tampung? Ya bisa-bisa aja. Nanti seiring kalian membuat banyak program, kalian akan menemukan kasus seperti itu. Jadi kalian mengerjakan sesuatu, memanggil metode atau fungsi, namun kembaliannya itu tidak kalian butuhkan, jadinya tidak kalian tampung. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi ini opsional ya, kalian memberikan penampungnya ini. Sekarang silakan direnungkan dan dicerna dulu ya sebelum kita praktekkan ke Visual Studio-nya. Oke, sekarang kita coba di Visual Studio-nya ya. Di sini kita akan coba buat dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi add untuk menambahkan dua buah bilangan dan menghasilkan nilai hasil penjumlahannya. Yang kedua adalah sebuah fungsi print to the screen yang bertugas untuk menampilkan kedua buah bilangan tersebut beserta hasilnya ke layar.
Fungsi kedua ini hanya bertugas untuk menampilkan angka-angka tadi ke layar dan tidak mengembalikan apa-apa. Jadi ini adalah contoh fungsi yang tidak mengembalikan apa-apa. Nanti tipe kembaliannya void, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide. Sekarang kita ke bawah main, kita buat fungsinya ya. Tipe kembaliannya adalah integer. Nama fungsinya itu adalah add. Lalu parameter pertamanya itu adalah integer. Nama parameternya itu number 1. Lalu parameter kedua juga integer. Namanya number 2. Lalu di bawahnya ini adalah isinya. Nah, di sini kalian bisa langsung return number 1 tambah number 2. Tapi saya nggak akan seperti ini. Saya ingin tampung dulu. Misalnya saya buat integer result sama dengan number 1 ditambah number 2. Setelah itu baru saya return resultnya. Jadi di dalam body sebuah fungsi, yaitu yang di kurung kurawal ini ya, ini tidak harus satu perintah aja ya, langsung return apa, enggak. Jadi kalian bisa melakukan dulu segala sesuatu yang diperlukan sebelum kalian mengembalikan hasilnya. Nah, yang kedua ini tipenya void karena nggak akan mengembalikan apa-apa. Namanya print to the screen. Lalu di sini dia meminta 3 buah parameter ya. Number 1-nya, lalu number 2-nya beserta hasilnya. Nah, di sini tugasnya cuma menampilkan ke layar aja. Jadi print number 1 ditambah number 2 sama dengan result. Kita coba panggil di sini. Saya buat integer result. Result sama dengan kita panggil fungsi add-nya. Kita masukkan misalnya 2 dan 3. Setelah itu kita print to the screen. Ini juga tinggal kita panggil nama fungsinya. Number 1-nya 2, number 2-nya 3, result-nya ya result ya. Di sini kalian bisa lihat ada 3 buah result, tapi kalian nggak perlu bingung ya. 3 buah result ini adalah 3 buah variabel yang berbeda. Result di sini, ini ya miliknya add aja ya. Jadi saya punya variabel bernama result di dalam fungsi add. Dan di sini, result-nya itu adalah nama parameter dari print to the screen. Jadi beda ya. Ini nama parameter di print to the screen, kalau ini nama variabel di dalam fungsi add. Nah, result di sini juga beda. Result di sini adalah nama variabel yang ada di fungsi main. Jadi kalian nggak perlu pusing ya. Jadi yang dilakukan di main ini apa sih? Kita buat satu buah variabel result, lalu kita panggil fungsi add. Parameter pertamanya yaitu number 1 saya kasih 2. Parameter keduanya yaitu number 2 saya kasih 3. Jadi nanti di dalam fungsi add ini, dia akan membuat satu buah variabel result yang akan menampung hasil dari number 1 ditambah number 2, yaitu 5. Setelah itu di-return hasilnya. 5-nya di-return. Setelah di-return, ditampung di gelas kita yang kebetulan bernama result juga. Setelah itu, saya panggil method print to the screen. Number 1-nya saya berikan 2. Number 2-nya saya berikan 3. Untuk parameter result-nya saya berikan result, yaitu nilai dari result di sini ya. Jadi nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk memberikan nilai pada parameter itu tidak harus langsung berupa konstanta literal ya, yang langsung nilainya seperti ini. Tapi bisa juga kita berikan berupa variabel. Nanti nilai yang digunakan untuk parameter tersebut adalah nilai dari variabelnya yang kita masukkan ke sini. Jadi kalau di sini result, ya nilai dari result ini, yaitu 5 ya, yang akan diberikan ke parameter result ini. Kita coba ya, di sini kita buat lagi misalnya integer n. 1 sama dengan 2, lalu int n2 sama dengan 3. Nah, di sini kita ganti jadi n1, n2. Di sini juga N1, N2. Kita save. Hasilnya sama ya.
Nah, kita juga dapat memasukkan nilai hasil kembalian sebuah fungsi ke dalam parameter fungsi lainnya. Contohnya ini ya, result. Dibandingkan saya buat satu buah variabel lagi seperti ini, saya bisa aja seperti ini. Add N1, N2-nya, saya hapus, saya pindahkan ke sini. Jadi, nanti ketika saya panggil print to the screen, yang akan dimasukkan ke number 1 adalah N1, yang dimasukkan ke number 2 adalah N2, dan yang dimasukkan untuk result adalah hasil dari add N1 dan N2. Kalau dijalankan, ya hasilnya juga tetap sama. Sebuah fungsi juga dapat memanggil fungsi lainnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin menghitung N1 tambah N2-nya itu di dalam print to the screen. Jadi nggak perlu dimasukkan lagi di result sini. Kita bisa lakukan seperti ini. Save. Kita jalankan. Sama ya. Kita bisa singkat lagi menjadi seperti ini. Save. Kita coba jalankan. Sama aja ya. Oke, jadi seperti ini ya pengertian, cara pembuatan, dan juga penggunaan fungsi atau metode. Pada video berikutnya, kita akan bahas fungsi dengan opsional parameter. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.